Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepeda jalan raya atau road bike bukan sepeda untuk santai, kecepatan 15 hingga 20 km per jam. Tetapi sepeda yang didedikasikan untuk kecepatan. Hanya ada dua cara untuk menaikkan kecepatan sepeda: menambah power dan efisiensi power. Efisiensi power adalah mengurangi power yang dibutuhkan atau yang hilang ketika bersepeda. Power yang disalurkan pesepeda sebagian hilang karena gesekan komponen yang dikenal dengan istilah mechanical resistance. Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi power adalah pemilihan crankset yang optimal. Ketika SRAM mengeluarkan crankset 5037T yang dipasangkan dengan kaset 1026T, banyak pesepeda profesional yang enggan menggunakannya. Mereka lebih cenderung mempertahankan crankset 5339T. Padahal dari segi gear rasio 50-10T lebih besar dibandingkan 53-11T. Kenapa bisa begitu? Mari kita kupas lebih dalam. Artikulasi rantai, tekukan rantai. Alasan utama pesepeda profesional menolak 50-10T walaupun memiliki gear rasio yang lebih tinggi adalah artikulasi rantai. Ada dua bentuk artikulasi rantai yang relevan di sini. Yang pertama, berkaitan dengan sejauh mana rantai tertekuk ketika melilit di chainring dan sprocket. Semakin curam rantai tertekuk ketika melilit sprocket dan chainring, maka akan semakin besar pula gaya gesek yang ditimbulkannya. Ceramic Speed melakukan uji gaya gesek rantai akibat artikulasi antara kombinasi 50-10T dan 53-11T. Hasilnya adalah 50-10T kurang efisien sebesar 7 watt. Artikulasi rantai cross chaining. Artikulasi rantai yang kedua mengenai seberapa banyak rantai harus melentur ke samping. Contoh ekstrim adalah ketika rantai berada di chainring besar dan sprocket terbesar, di mana rantai harus menekuk ke samping pada sudut yang cukup ekstrim. Cross chaining adalah kondisi rantai yang menyilang, chainring besar dengan sprocket besar dan sebaliknya. Kondisi rantai yang mengalami misalignment rantai lateral, juga dikenal sebagai cross chaining, menyebabkan kerugian gesekan yang signifikan di drivetrain. Dan kerugian gesekan ini meningkat seiring dengan peningkatan sudut misalignment. Dari hasil uji coba Ceramic Speed ditemukan bahwa 1. Misalignment rantai lateral menimbulkan gaya gesek yang besar, sehingga kehilangan power pun akan lebih besar seiring dengan peningkatan sudut misalignment. 2. Chainring yang lebih besar memiliki kerugian gesekan yang lebih sedikit dibandingkan chainring yang lebih kecil. Walaupun dua kombinasi memiliki gear rasio, output daya, dan cadence yang sama. Misalnya kombinasi 50-10T memiliki gaya gesek yang besar dibandingkan 55-11T. 3. Data menunjukkan bahwa ada titik kombinasi yang optimal. Kehilangan power akibat gesekan yang diciptakan oleh ketidaksejajaran lateral menjadi lebih besar dibandingkan keuntungan akibat chainring dan sprocket yang lebih besar. Titik optimal tersebut adalah pada sprocket ke-8 untuk kaset 11 speed. Ketika mengayuh sepeda di chainring besar, hindari menggunakan sprocket ke-9, ke-10, dan ke-11, di mana sprocket ke-1 adalah sprocket terkecil. Bila ingin menggunakan sprocket ke-9 hingga ke-11, pindahkan rantai ke chainring terkecil. Kesimpulan, chainring dan sprocket yang besar memiliki gaya gesek yang kecil karena rantai tidak terlalu tertekuk. Tetapi pilihan sprocket untuk chainring besar hanya sampai sprocket ke-8 untuk kaset 11 speed. Menggunakan sprocket ke-9 hingga ke-11, gaya geseknya akan lebih besar dibandingkan menggunakan chainring terkecil dengan gear rasio yang sama. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.